Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahrawia dengan NIM 2423333 dari Prodi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang obligasi dan saham, yaitu tugas pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Langsung saja, materi yang pertama dari obligasi dan saham, yaitu mengenai penilaian sekuritas. Yang dimana penilaian sekuritas adalah proses menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan seperti obligasi dan saham. Nilai ini digunakan investor untuk menilai apakah suatu sekuritas layak dibeli, dijual, atau ditahan. Dua jenis sekuritas yang umum yaitu pertama mencangkup obligasi dan saham. Setiap instrumen memiliki karakteristik serta risiko dan metode penilaian berbeda yang mempengaruhi nilai intrinsiknya. Langsung saja, pertama yaitu kita bahas tentang obligasi. Obligasi sendiri adalah surat kontrak hutang jangka panjang yang mengharuskan penerbitnya membayar bunga dan pokok utang. Penerbit obligasi ini seperti pemerintah, perusahaan, pemerintah daerah, dan institusi asing. Karakteristik utama pada obligasi ini yaitu pertama, per value atau nilai nominal. Yang kedua itu coupon rate atau bunga. Yang ketiga maturity date atau jatuh tempo. Yang keempat call provision, sinking bond provision. Dan si instrumen ini cocok untuk investor yang menginginkan pendapatan stabil. Selanjutnya tadi mengenai penilaian obligasi dan hubungan suku bunga. Nilai obligasi sendiri dihitung dari persentase value kupon plus persentase value nilai nominal. Harga obligasi sangat dipengaruhi perubahan suku bunga pasar seperti suku bunga naik, yaitu harga obligasi turun. Kalau suku bunga turun, harga obligasi naik. Jika recurrent return-nya kuponnya itu sama dengan harga itu nominal, jika recurrent return-nya itu besar dari kupon itu harganya diskon. Jika recurrent return-nya itu kecil dari kupon itu harganya premium. Prinsip ini menjadi dasar dalam analisis pasar obligasi. Empat risiko utama eh, pada obligasi. Yang pertama, interest rate stake atau harga turun saat suku bunga naik, serta kupon tidak dapat diinvestasikan kembali dengan imbal hasil yang sama. Yaitu risiko selanjutnya itu emiten gagal bayar, serta obligasi sulit dijual. Contoh perhitungannya yaitu pada obligasi kupon 18% dengan recurrent return-nya itu 18%, dan nilainya itu sama dengan nominal. Jadi jika dijual ketika recurrent return-nya berubah, nilai akan berubah sesuai dengan pasar yang ada. Selanjutnya kita bahas tentang saham. Saham sendiri adalah surat berharga yang menunjukkan hak kepemilikan perusahaan. Investor dapat memperoleh dividen dan capital gain. Hak pemegang saham yang pertama yaitu control of the fund melalui hak suara atau voting right, serta privateing right yaitu hak membeli saham baru terlebih dahulu untuk menghindari dilusi kepemilikan. Saham memberikan peluang keuntungan lebih tinggi dibandingkan obligasi, tetapi dengan risiko yang lebih besar. Selanjutnya, materi pada pasar saham dan konsep nilai saham. Pasar saham sendiri yaitu yang pertama closely held firm, public owned firm. Jenis pasar sahamnya bisa juga IPO, pasar primer, pasar sekunder sendiri seperti jual beli antar investor. Selanjutnya itu tiga konsep nilai saham. Yang pertama itu book value, yang kedua market price, yang ketiga index value. Model penilaian saham sendiri ada tiga. Yang pertama itu zero grow model atau dividen tetap selamanya. Yaitu pada zero grow model ini rumusnya yaitu PO sama dengan D per K. Kalau untuk constant grow model atau dividen tumbuh stabil, rumusnya ini PO sama dengan D1 per K kurang D. Jadi K-nya nanti akan dikurang dengan G. Model penilaian ketiga yaitu dengan supernormal grow mode.
modal, yang dimana dividen tumbuh cepat di awal lalu stabil digunakan untuk perusahaan baru dengan pertumbuhan tinggi. Nah, tadi selanjutnya tentang jenis saham dan faktor yang mempengaruhi harganya. Yang jenis saham sendiri ada income stock, blue chip stock, growth stock, cyclical stock, defensive stock. Faktor yang mempengaruhi harga saham sendiri seperti supply, kinerja perusahaan, kondisi industri, serta indikator makroekonomi dan peristiwa global, global atau domestik. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Eh, Akhir kata, jika ada yang bertanya, nanti silakan dipertanyakan di kolom komentar. Saya Zara Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.